Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزكم الله. Kita lanjutkan qiraah kita pada kitab Qawaid At-Tauhid, dan sekarang kita masuk kepada Al-Qaidatul Wahidatu wal Arba'un, kaidah yang ke-41. Berkata Asy-Syaikh hafizahullah taala, Al-Qaidatul Wahidatu wal Arba'un, kaidah yang ke-41. Kaidah yang ke-41 yaitu kullu man harrafa syai'an minas sifati, siapa orang yang melakukan tahrif terhadap salah satu dari sifat-sifat Allah. Tahrif itu artinya merubah makna merubah makna sifat kepada makna yang lain. Atau bahkan dia menolak gitu ya. Jadi membelokkan. Jadi tahrif adalah membelokkan makna dari satu sifat ke makna yang lain. Siapa orang yang melakukan tahrif pada salah satu dari sifat-sifat Allah, lazimahu, maka menjadi lazim bagi dirinya fi tahrifihi, dalam tahrifnya tersebut terhadap salah satu dari sifat Allah, nadhiru, maka wajib baginya atau lazim baginya yang semisal ma farra minhu, dari apa yang lari darinya, dari apa yang dia lari darinya. Jadi begini penjelasannya. Misalnya Al-Asy'ariyah Al-Asy'ariyah mereka tidak mau menetapkan sifat rahmat bagi Allah, sehingga kemudian mereka melakukan tahrif. Ingat, kita sudah sering sampaikan bahwa kita jangan katakan itu sebagai takwil. Sebab nanti kalau takwil, mereka akan katakan begini, kan takwil ada yang boleh begitu. Ya, takwil kan ada yang boleh, ada yang baik, ada yang bagus. Tapi ini bukan takwil, ini adalah tahrif.
Ya, ini adalah tahrif. Jadi Al-Asy'ariyah misalnya, dia mentahrif atau mengganti makna rahmah bagi Allah, dia ganti dengan iradatus sawab, ingin memberikan pahala, keinginan memberikan pahala. Maka mereka melakukan tahrif terhadap rahmah, maknanya dirubah kepada keinginan, iradah. Alasannya kenapa mereka melakukan tahrif itu karena makhluk punya sifat rahmah. Maka ya tidak boleh Allah dikatakan punya kasih sayang karena nanti jadi mirip makhluk. Maka diganti oleh mereka kepada iradah, keinginan. Nah, sekarang mereka ingin lari dari menetapkan makna rahmah bagi Allah, mereka ingin lari karena alasannya apa? Nanti serupa dengan makhluk. Menuju kepada makna yang lain, yaitu makna iradah, keinginan. Loh, bukankah keinginan atau iradah ini juga ada pada makhluk? Maka berarti ketika mereka hendak lari dari makna yang hendak mereka tetapkan, nah maka mereka akan terjatuh kepada apa yang mereka lari darinya. Mereka lari dari menetapkan rahmah karena sifat rahmah ada makhluk menuju kepada iradah. Loh, ternyata iradah juga ada pada makhluk juga. Nah, ini mereka lari dari sesuatu yang mereka akhirnya terjatuh lagi pada yang semisalnya. Jadi kaidah yang ke-41 ini, Asy-Syaikh ingin menjelaskan siapa orang atau setiap orang yang melakukan tahrif, maka dia akan terjatuh kepada sesuatu yang dia lari darinya. Nah, ini contohnya. Misalun, contohnya. Al-Asy'ariyatu, orang-orang Asy'ariyah, yuharrifuna rahmah. Mereka melakukan tahrif terhadap sifat rahmah. Ya, mereka melakukan tahrif terhadap sifat rahmah. Wa yaqulun, dan mereka berkata, Allahu la yusafu birrahmah. Allah tidak boleh disifati dengan rahmah, dengan kasih sayang. Wa innamal muradu birrahmah, ya, dan apa? Tak lain tak bukan yang dimaksudkan dengan rahmah, yaitu adalah ya, wa yaquluna, dan mereka berkata, nah, ya, wa yaqulun, dan mereka berkata, wa yaquluna, dan mereka berkata, Allahu la yusafu birrahmah, Allah tidak disifati dengan rahmah. Wa innama al-muradu birrahmah, ya, tak lain tak bukan yang dimaksudkan dengan rahmah, ya iradatus thawabi, yaitu dia menginginkan memberikan pahala. Faharrafu, maka mereka melakukan tahrif terhadap ar-rahmah, terhadap sifat ar-rahmah, dibelokkan maknanya ilal iradati, kepada iradah, keinginan. Wadzalika, kenapa alasannya? Yang demikian itu, kata mereka, li'anna lil makhluqi rahmatan. Karena makhluk mempunyai sifat rahmah. Nah, itu kan? Nah, maka fayalzamuhum, maka menjadi konsekuensi kepada mereka fil iradah, terkait dengan iradah, ma lazimahum fil rahmah, apa yang menjadi konsekuensi bagi mereka terkait sifat rahmah. Artinya apa? Sifat iradah juga kan ada pada makhluk. Lianna al-makhluk, karena makhluk, lahu iradatun, juga memiliki keinginan. Sifat iradah juga ada. Fahum, maka mereka Asy'ariyah, ya, mereka farru, berlari, min syai'in, dari sesuatu, wa waqa'u fi nadhiri, dan mereka terjatuh pada yang semisalnya atau yang sama dari yang mereka lari. Mereka menghindar dengan tidak menetapkan sifat rahmah agar supaya
mereka lari dari menyerupakan Allah dengan makhluk karena alasan mereka bahwa sifat rahmah, makhluk memiliki sifat rahmah, maka Allah nggak boleh disifati dengan sifat itu. Mereka lari menuju ke makna yang lain, yaitu irada ats-tsawab, ingin memberikan pahala, sedangkan sifat iradah itu sendiri adalah apa? Ada pada makhluk. Nah, ini bagian daripada apa? At-tanaqud, ya. Kontradiksi mereka. Mereka lari dari sesuatu, tapi mereka terjatuh kepada yang semisal dari sesuatu yang mereka lari itu. Atau dengan bahasa peribahasa orang kita, lari dari apa? Mulut buaya masuk ke kandang singa. Ya, atau dengan bahasa lain seperti itulah. Wa kadzalika, dan demikian juga yanfuna 'anillahi ta'ala, mereka menafikan dari Allah Subhanahu wa taala sifat al-ghadabi, sifat ghadab, marah. Wa yuharrifunaha, dan mereka mentahrif sifat ghadab ini, mentahrifnya merubah maknanya, berpindah kepada makna yang lain, pindah bi iradatil intiqami, kepada makna ingin membalas atau menghukum, mengadab. Fayalzamuhum, maka menjadi lazim kepada mereka, fima farru ilaihi, ke dalam hal apa yang mereka lari darinya, nadhiru ma, sesuatu yang semisal dengan apa, lazimahum, yang lazim bagi mereka, fima farru minhu, yang mereka lari darinya. Jadi mereka terjatuh kepada sesuatu yang semisal dari apa mereka lari darinya. Yaitu tadi iradatul intiqam, ingin menghukum. Ya, itu makhluk juga punya sifat seperti itu. Bal tajiduhum, bahkan engkau mendapati mereka yuthbituna sam'a, menetapkan sifat mendengar, wal basar, dan melihat, ma'annal makhluqa, padahal makhluk lahu sam'un, juga mempunyai pendengaran, wa basarun, dan penglihatan. Falau kana firaruhum, kalau seandainya larinya mereka, min itsbati sifati, dari menetapkan sifat, khaufan, karena takut, min musyabahatillahi, dari keserupaan Allah, lil makhluqati, terhadap makhluk, lawajaba alaihim, maka niscaya wajib juga bagi mereka, nafyu sam'i, menafikan sifat mendengar, wal basari, dan melihat. Kenapa? Karena makhluk juga punya sifat mendengar, melihat. Kalau mereka katakan ya beda lah mendengar melihatnya Allah dengan makhluk, ya kita katakan juga beda juga rahmatnya Allah dengan rahmatnya makhluk. Murkanya Allah dengan apa? Murkanya makhluk juga berbeda. Wa hadza yadulluka, maka hal ini menunjukkan kepadamu, ala anna kullaman harrafa syai'an, bahwa sesungguhnya setiap orang harrafa syai'an, yang melakukan tahrif terhadap salah satu minas sifati, dari sifat-sifat Allah, limahdhurin, karena ada sesuatu yang dilarang, menurut mereka itu dilarang, menetapkan apa sifat, akhirnya ditahrif kan, itu menurut mereka dilarang karena nanti ada keserupaan. Ya, limahdhurin, karena ada larangan, qama, yang muncul fi aqlihi, di dalam akalnya. Jadi mahdzur ini, sesuatu yang dilarangnya ini bukan secara syar'i, tapi yang muncul di akal mereka sendiri. Fa innahu, maka sesungguhnya, yalzamhu, menjadi lazim pada dirinya, fima farra ilaihi, terkait dengan apa yang dia lari darinya, apa yang menjadi lazim baginya, nadhiru ma lazimahu, menjadi lazim baginya sesuatu yang semisal dengan apa yang lazim bagi dirinya. Ya, fima farra minhu, dari apa yang dia lari darinya. Jadi yang jelas, kalau dia lari dari serupa dengan makhluk, lalu dia membelokkan kepada makna yang lain, itu pun akan membuat dia jatuh kepada lubang yang sama. Karena seperti kaidah sebelumnya, tidaklah dia melakukan tahrif kecuali dia pasti tamfil terlebih dahulu, menyamakan Allah dengan makhluk terlebih dahulu. Sebab kalau dia tidak melakukan tamtsil, maka dia nggak perlu melakukan tahrif. Itu kan berangkat dari dia menyamakan dulu. Kalau begini maka Allah serupa dengan makhluk. Maka jangan diartikan begini. Itu kan berarti dia melakukan tahrif karena dia telah melakukan tamtsil.
Akhirnya ketika dia belokkan kepada makna yang lain, nah sedangkan makna itu pun ada juga pada makhluk. Akhirnya dia terjatuh di lubang yang sama. Nah, itu yang dimaksud dengan kaidah ke-41. Jadi orang yang melakukan tahrif, dia akan menjadi terjerembab kepada yang semisal dengan apa yang dia lari darinya. Al-qaidatu tsaniyatu wal arba'una, kaidah yang ke-42. Ini penting sekali ya, kaidah ke-42 ini, agar menjadi perhatian bagi kita. Kullu ma yufriduhul aqlu. Setiap apa yang diperkirakan oleh akal. Ya, ala sifatillah, terhadap sifat-sifat Allah, minal lawazimil batilati, yang berupa kelaziman-kelaziman yang batil, famin qadharati tamthili, maka ini termasuk kotoran tamsil. Jadi kan kadang gini, misal contoh, ketika seseorang mendengar ayat yang dimana pada ayat itu menyebut sifat wajah bagi Allah, misalnya, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, kekallah wajah Rabbmu yang memiliki keagungan dan pemuliaan. Langsung dalam pikiran muncul, wah, ini Allah punya wajah, gimana matanya, hidungnya, dan seterusnya, itu muncul di dalam benak pikiran kita. Menduga-duga, mengira-ngira. Nah, setiap apa yang dikira-kira oleh akal terkait dengan sifat-sifat Allah yang berupa kelaziman-kelaziman yang batil, wah, kalau Allah punya wajah berarti nanti mirip makhluk dong, berarti nanti ada hidungnya, ada matanya, terus kayak apa, bagaimana? Itu namanya lawazim al-batilah. Setiap apa yang muncul di dalam akal terkait dengan sifat Allah berupa lawazim batilah tadi, konsekuensi-konsekuensi yang batil yang kita perkirakan dengan akal kita sendiri, apa kata Syekh? Famin qadharati tamthil, itu termasuk kotoran, termasuk limbah tamthil. Menyamakan Allah dengan makhluk. Tangan. Kalau Allah punya tangan nanti Allah mirip makhluk dong. Lalu bagaimana jarinya? Nah, lihat ini. Ini namanya qadharatut tamthil. Ini sampah-sampah, kotoran-kotoran, tamthil, menyamakan Allah dengan makhluk. Yang limbah dan sampah-sampah ini, kotoran-kotoran ini, ditebarkan oleh syaitan ke dalam benak dan pikiran kita. Nyatanya para sahabat nggak ada tuh yang bingung. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah yang maha luas rahmatnya bersemayam di atas arsy. Para sahabat nggak ada yang bingung, tenang aja. Kenapa? Karena tadi qadharatut tamthil, kotoran-kotoran, limbah-limbah tamthil, tidak mengalir pada benak mereka, pada hati mereka, pada akal mereka, pada jiwa mereka. Nggak ada, tenang mereka. Karena bersih mereka dari kotoran-kotoran dan limbah-limbah tamthil. Tetapi sebagian orang di masa sekarang ketika mendengar tangan Allah, jangan diartikan tangan. Lihat, nanti kalau begitu serupa dengan makhluk, itu kan yang dia bayangkan, itu yang diperkirakan oleh akalnya sendiri. Jadi yang bermasalah akalnya, bukan nas, bukan dalil. Lah kok yang bermasalah akalnya, dia mengira bahwa ayat itu mengesankan keserupaan, lalu kemudian dia melakukan tahrif terhadap ayat. Yang salah pikirannya, yang ditahrif ayatnya. Ya. Yang keliru kan apa yang diperkirakan oleh akalnya, itu yang keliru. Jadi apa yang ada dalam benaknya, pikirannya, itu yang keliru. Tapi yang ditahrif malah ayatnya. Kenapa yang nggak dibenerin itu akalnya? Kenapa yang nggak diperbaiki itu adalah pikirannya yang keliru? Kenapa yang nggak dibersihkan itu adalah kotoran-kotoran tamsil yang telah ada pada pikirannya? Tapi malah atas nama supaya nggak menyerupakan Allah dengan makhluk, malah ayat yang ditahrif. La ilaha illallah. Nah, berkata Syekh hafizahullah, i'lamu, ketahuilah, waffaqakumullah, semoga Allah memberikan taufik kepada kalian.
anna a'zama qadharatin, sesungguhnya kotoran yang paling besar, yazra'uha syaitanu, yang ditanamkan oleh syaitan, fi aqlika, ke dalam akalmu, wa qalbika, dan hatimu, hiya, yaitu qadharatut tamtsili, kotoran tamtsil, yaitu menyamakan Allah dengan makhluk. Uqsimu billahi, aku bersumpah dengan menyebut nama Allah. Annahu, bahwa sesungguhnya ma waqa'a syirku fil alam, tidaklah terjadi kesyirikan di alam ini, illa, kecuali, bisababi hadhil qadharati, dengan sebab kotoran tamtsil ini. Falimadza ubida Isa min dunillah, kenapa Nabi Isa alaihissalam disembah selain Allah? Kenapa? Li'annahum matsalu, karena mereka mentamsilkan, menyamakan Isa billahi, dengan Allah Rabbul Alamin. Ya, ada di antara orang Nasara yang mengatakan innallaha huwa innallahu wal masih ibnu Maryam. Allah adalah Isa al-Masih. Nah, lihat. Nauzubillah. Jadi Tuhan dalam bentuk manusia yang Isa ini tamsil. Menyamakan. Falamma waqa'u fit tamtsil, ketika mereka jatuh kepada tamtsil, maka waqa'u, mereka terjatuh fi syirki, ke dalam kesyirikan. Ketika mereka terjatuh pada tamtsil, maka mereka terjatuh pada kesyirikan. Walimadza ubidal qamaru min dunillah, kenapa disembah rembulan yang selain Allah? Li'annahum dhannu, karena mereka mengira annahu yanfa'u wa yadur, bahwa sesungguhnya rembulan itu bisa datangkan manfaat, bisa mendatangkan madarat. Ini juga tamsil. Fahadhihi min khasaisillah, padahal mendatangkan manfaat dan mendatangkan madarat ini termasuk kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Falau anna uqulahum salimat min hadhil qadharati, kalau seandainya akal mereka selamat dari kotoran ini, lama waqa'a syirku, maka tidak akan terjadi kesyirikan fi bani Adam, di tengah-tengah anak Adam, abadan, selama-lamanya. Fahfadz aqlaka, maka jagalah akalmu, wa qalbaka, dan hatimu, ayyuhal muslim, wahai muslim, min hadhil qadharatil iblisiyatil mal'unati, dari kotoran iblis yang dilaknati ini. In kunta, kalau seandainya engkau ingin, turidu, ingin, antabqa aqidatuka, akidahmu tetap, salimatan, dalam keadaan selamat. Faqaidatu syirki, maka kaidah kesyirikan itu qaimatun, berdiri tegak, ala qadharati tamtsili, di atas kotoran berupa menyamakan Allah dengan makhluk. Ya, imma, ya, ada kalanya ini tamtsil ada dua, imma ada kalanya tamtsilul khaliqi bil makhluqi, menyamakan al-khaliq, pencipta, dengan makhluk, atau tamtsilul makhluqi, menyamakan makhluk bil khaliqi, dengan Allah pencipta, al-khaliq. Falamma waqa'at tamtsilu, maka tatkala terjadi nyamaan bainal khaliqi, antara al-khaliq yang pencipta, wal makhluqi, dan makhluk, wanzara'at, dan tertanam, hadhil qadharatul mal'unatul iblisiyatu, kotoran yang dilaknat, yang ini sebenarnya adalah datang dari iblis nih, fi qulubin, di dalam hati, wa uqulin, dan akal, fi qulubi wa uquli katsiri minan nasi, ke dalam hati dan akal kebanyakan manusia. Ketika ini tertanam, waqa'u, maka mereka terjatuh fi hadzal khalalil aqadi, ke dalam cacat akidah. Ya, ke dalam cacat akidahnya, cacatan kaidah. Maka terjadilah kecacatan akidah, kerusakan akidah. Wa kadzalika sifatullahi azza wa jalla, demikian juga sifat-sifat Allah azza wa jalla. Fa inna ba'dal uquli, maka sesungguhnya sebagian akal, liwujudi hadhil qadharati fiha, karena keberadaan kotoran ini, yaitu kotoran tamsil, fiha, di dalamnya, la yakunu imanuha
keimanannya bi ba'di sifati terhadap sebagian sifat la yakunu imanan sahihan, tidak menjadi iman yang sahih. Kenapa? Liwujudi ba'dil lawazimi, karena adanya sebagian dari konsekuensi-konsekuensi yang batil tentunya fi aqlihi, pada akalnya. Wa hadhil lawazimu, dan konsekuensi-konsekuensi batil ini, wara'aha, di baliknya atau di balik itu, tilkal qadaratu, itu ada ya tadi kotoran tamsil tadi. Falau kana aqluka saliman, kalau akalmu selamat min hadhil qadarati, dari kotoran tamsil ini, lam marrati sifatu, niscaya sifat Allah ini akan melewati ala aqlika, akalmu, murural kirami, dia melewati dengan penuh kemuliaan. Artinya kita mengagungkannya, kita memuliakannya, kita nggak merasa enggan untuk menetapkannya. Wajah, karena ada sebagian orang disebut wajah langsung kaget, tuh kok wajah, Masya Allah. Nah, disebut punya wajah. Nah, ini ingat, ini orang ini berarti di pikirannya ada muncul konsekuensi-konsekuensi yang batil, yang itu dihembuskan oleh syaitan melalui limbah-limbah dan kotoran-kotoran tamsil. Makanya dia langsung berubah wajahnya, langsung marah. Ya. Sebab kalau dia bersih, wajah, oh iya, memang Allah punya wajah, tapi pasti berbeda dengan makhluk, ya tenang dia. Ma tawaqqafa, tidak berhenti fiha, pada sifat tersebut, akluka, akalmu. Tapi ada orang yang dibaca langsung dia berhenti, loh kok wajah, lihat. Wala lazima alaiha, dan tidak muncul konsekuensi syai'un minal lawazimi, dari konsekuensi-konsekuensi yang batil, nggak akan muncul dalam benak pikirannya. Lakinil muskilatu, tetapi yang muskil, problemnya adalah, trouble-nya adalah, anna hadhi sifat, bahwa sifat ini wafaqat qadharat tamthil, bertepatan dengan kotoran tamthil yang ada pada pikiran dan benaknya, sehingga kemudian dia pun berhenti, bahkan akhirnya menolaknya, ada kalanya dengan tahrif, ya, merubah arti dari sifat tersebut, atau bahkan sama sekali menolak sifat, seperti yang dilakukan oleh Mu'tazilah. Falau annaka, kalau seandainya engkau amanta, beriman, bistiwain, dengan istiwa, laikin, yang pantas, yang patut, billah, bagi Allah, lama lazima alaika ayu lazimin, maka enggak akan ada muncul kelaziman atau konsekuensi pada dirimu, enggak. Kan ada orang nih, ketika disebut Allah beristiwa di aras, loh kalau Allah beristiwa di aras, lihat konsekuensi-konsekuensi yang dia bangun dan dia pikirkan sendiri, akalnya kira-kira kan sendiri. Kalau umpamanya Allah beristiwa di aras, maka berarti Allah butuh aras. Kalau Allah butuh aras, berarti Allah nanti serupa dengan makhluk. Nah, lihat. Itu yang disebut dengan qadaratul tamthil, ya itu tuh, konsekuensi-konsekuensi batil yang muncul sebab limbah-limbah dan kotoran-kotoran tamthil pada pikiran dan benaknya. Ya. Padahal kita tidak mengatakan bahwa istiwanya Allah seperti apa? Istiwanya makhluk. Lakin lama qulta, nah, lakin lamma qulta istiwa'uhu kastiwa'il makhluk, tetapi ketika engkau mengatakan bahwa istiwanya Allah seperti istiwanya makhluk, nah, itu baru yang batil. Lazimat alaikal lawazimul batilatu, maka menjadi muncul pada dirimu konsekuensi-konsekuensi yang batil. Itu iya. Tapi kan kita tidak mengatakan bahwa istiwanya Allah seperti istiwanya makhluk. Kita hanya menetapkan sifat Ar-Rahman al-Arsy istawa, sudah. Tapi kemudian orang yang dengar itulah yang kemudian memunculkan konsekuensi-konsekuensi batil yang serupa dengan makhluk. Lah itu kan dia, pikirannya, akalnya. Ayat nggak pernah mengesankan itu. Walau kunta mu'minan bi'uluwillah, kalau seandainya engkau beriman dengan ketinggian Allah, lama lazimat alaikal lawazimu, maka tidak akan muncul konsekuensi-konsekuensi pada dirimu. Yang batil tentunya. Lakin lamma ja'alta uluwahu ka'uluwil makhluki, tetapi ketika engkau menjadikan ketinggian Allah seperti ketinggiannya makhluk, dalam pikiran dipikirkan begitu, ya lazimat alaikal lawazimu, maka menjadi
muncul konsekuensi-konsekuensi pada dirimu. Wa idza qulta, dan apabila engkau mengatakan innallaha yanzilu ila sama'id dunya, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia fi thuluthil lailil akhir, di sepertiga malam yang terakhir, nuzulan, dengan turun, laisa kanuzulil makhluqi, yang tidak seperti turunnya makhluk, lama yalzamu alaika ayyulazim, maka niscaya tidak akan muncul pada dirimu konsekuensi-konsekuensi yang mengganggu diri, nggak ada. Biasa aja, memang Allah turun tapi pasti nggak sama dengan makhluk, udah selesai. Sesuai dengan keagungan kemuliaan Allah. Lakin lamma qul, tetapi ketika engkau mengatakan nuzulullahi, turunnya Allah, kanuzulil makhluki, seperti turunnya makhluk, lazima. Naam. Lazimat alaikal lawazimul batilatu, maka menjadi lazim, artinya muncul konsekuensi-konsekuensi yang batil jadi muncul. Ketika Anda bayangkan kalau Allah turun, berarti nanti kayak makhluk dong. Ya. Kalau Allah turun, nanti turun seperti makhluk dong. Mirip dengan makhluk dong, lihat. Itu kan apa? Lawazim-lawazim yang muncul pada benaknya, pada benak seseorang. Ya. Jadi ini ada penulisan yang kurang tepat aja ya. Ini pas bagian ini ya. Lazimat alaikal lawazimul batilatu. Nah ini. Ini dia pakai tak marbutah. Ya mestinya ditulisnya pakai tak biasa saja. Seperti ini, lazimat. Nah, mestinya biasa begini. Ya jadi karena munculnya anggapan-anggapan itulah, akhirnya dia menolak. Masa Allah turun? Kalau Allah turun nanti Allah mirip makhluk dong. Lah lihat. Itu kan dia. Itu konsekuensi-konsekuensi yang dia munculkan, yang ayat nggak pernah mengesankan atau mengandung apa yang dia pikirkan itu. Ya. Maka kata Syekh, famata ma thara fi dhihnika, famata ma thara, maka kapan muncul, ya, famata ma thara, kapan muncul fi dhihnika, dalam pikiranmu, lazimun batilun, konsekuensi yang batil, fi syai'in minas sifati, dalam salah satu sifat Allah, fa'arif, maka ketahuilah, anna thamata, bahwa di sana qadaratan, ada kotoran. Hiyallati afrazat hadzal lazima, dia yang memunculkan konsekuensi yang batil ini. Yaitu apa? Wa hiya qadaratu tamthil, dan dia adalah kotoran berupa tamthil, yaitu menyamakan Allah dengan makhluk. Fasyahid, maka yang menjadi syahid, artinya menjadi bukti di sini. Menjadi saksi, artinya menjadi bukti akan hal ini. Anna ayya lazimin batil, bahwa setiap konsekuensi batil, yufriduhu syaitanu, yang dikira-kirakan atau dimunculkan oleh syaitan fi dhihnika, pada benakmu, maka ketahuilah, ya, maka ketahuilah, ya'rif anna wara'ahu, bahwa di balik kelaziman yang batil ini adalah hadhihi al-qadarata, kotoran tamthil ini. Jadi di balik munculnya kelaziman-kelaziman batil yang muncul dalam benak kita, itu ada kotoran tamthil. Fal wajibu alaina, maka kewajiban atas kita, an nahmiya, kita menjaga ukulana, akal kita, wa qulubana, dan hati kita, min wujudi hadhil qadarati, dari keberadaannya kotoran ini, yaitu kotoran tamthil. Mastata'na ila dzalika sabila, semampu kita, sekuat tenaga kita. Wallahu a'lam. Ya, jadi ini kaidah penting sekali untuk kita fahami. Karena ternyata ya tadi, penyakit utamanya orang
jadi menolak atau jadi tahrif ya, tahrif, itu awal mulanya mesti dia dari tamsil dulu. Dari situ dia berangkatnya. Ya, coba dia berhenti tidak melakukan tamtil, maka dia akan menerima. Seperti yang sering kita sebutkan berulang-ulang. Orang ketika sebutkan wajah, tangan, kaki misalnya bagi Allah, langsung loh. Lah kalau begitu kan nanti jadi mirip makhluk, lihat. Yang bilang mirip itu siapa? Kita kan cuma katakan ayat menetapkan begini, kita nggak bilang mirip. Gitu. Dan terus dia mengira bahwa ayat itu mengesankan mirip, nah itu kan kesan akalnya sendiri yang dihembuskan, dibisikkan oleh syaitan, bahwa nanti kalau begini jadi mirip, kalau begitu jadi mirip. Nah itu yang disebut dengan qadharatut tamtsil, ya itu. Limbah-limbah, kotoran-kotoran, virus-virus tamtsil, ya, yang disebarkan pada pemikirannya, pada akalnya, pada benaknya oleh syaitan. Begitu. Ainam. Yang itu akhirnya membuat dia jadi apa? Menolak sifat atau melakukan tahrif. Naam. Kita lanjutkan. Ya. Al-qa'idatu tsalitsatu wal arba'una. Al-qa'idatu tsalitsatu wal arba'una, kaidah yang ke-43. Af'alur Rabbi, perbuatan-perbuatan Rabb, perbuatan-perbuatan Allah, sadiratun, muncul, keluar, an asma'i, dari nama-nama Allah al-husna yang paling indah, wa sifatil ula, dan sifat-sifat Allah yang paling tinggi. Jadi perbuatan-perbuatan Allah muncul dari nama-nama yang paling indah dan sifat-sifat Allah yang paling sifat-sifat Allah yang tinggi. I'lamu, ketahuilah, anna sifatal kamali, bahwa sesungguhnya sifat kesempurnaan, wal husni, dan sifat keindahan, la yattasifu bihal makhluqu, tidaklah makhluk memiliki sifat dengan sifat kesempurnaan dan keindahan, illa ba'da an yaf'ala al-husna, kecuali dia sudah mengerjakan satu hal kebaikan. Fa wasful kamali, maka sifat kesempurnaan, marbutun, terkait, bi fi'lil hasan, atau dengan mengerjakan perbuatan yang baik, ya. Illa ba'da an yaf'al al-hasan, kecuali dia setelah mengerjakan perbuatan yang baik. Fa wasful kamali, maka mensifati kesempurnaan, fawasful kamali, maka mensifati kesempurnaan, marbutun, terkait, bi fi'lil hasani, dengan mengerjakan sesuatu yang baik. Nah, fa'akrim, maka berbuat mulialah engkau, fi'lan. Jadi fa'akrim fi'lan, maka berbuat mulialah engkau, hatta tusamma, sehingga engkau dinamai, atau tusafa, engkau disifati, bil karimi, dengan apa? Al-karim, orang yang mulia. Wa kun azizan fi'lan, dan jadilah engkau orang yang perkasa secara perbuatan, artinya benar-benar engkau tunjukkan itu, hatta tu sofa, sehingga engkau disifati bil azizi, dengan orang yang perkasa. Wa kun badhilan fi'lan, maka jadilah engkau orang yang badhilan itu mencurahkan kebaikan, fi'lan secara perbuatan, hatta tu sofa, sehingga engkau disifati bi annaka badhilun, bahwa sungguhnya engkau adalah orang yang mencurahkan kebaikan. Fasifatu kamalina, maka sifat-sifat kesempurnaan kita, marhunatun, tergadaikan, artinya tertahan, bitaqaddumil af'ali, dengan didahului perbuatan-perbuatan. Jadi
kita ini nggak akan disebut orang yang mulia kalau kita belum melakukan perbuatan yang mulia. Jadi kita ngerjain perbuatan mulia dulu, baru kita disebut sebagai orang yang mulia. Gitu. Sehingga apa? Sifat kita atau kita disebut, dinamai atau disebut sebagai orang yang mulia, ya kita harus membuktikan dengan perbuatan dulu, baru kita disebut orang yang mulia. Kalau belum kita buktikan dengan perbuatan, ya kita nggak bisa disebut sebagai orang yang mulia. Walakin Allah Azza wa Jalla, tetapi Allah Azza wa Jalla kamula, sempurna Allah Azza wa Jalla. Fafa'ala, lantas Allah berbuat. Jadi kalau Allah Azza wa Jalla tidak disebut sebagai yang mulia kecuali setelah berbuat. Enggak, kalau Allah enggak begitu. Memang Allah telah mulia, telah sempurna kemuliaannya. Lantas kemudian Allah melakukan hal-hal yang mulia. Jadi mensifati Allah dengan sifat atau menamai Allah dengan Karim, tidak menunggu Allah harus berbuat mulia dulu kepada hambanya. Kan pada kaidah sebelumnya kita udah bahas kaidah-kaidah sebelumnya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala telah disifati dengan sifat walaupun dampaknya belum ada. Itu yang di kaidah ke-32 ya. Bahwa Allah telah disifati dengan sifat kesempurnaan sebelum ada asarnya. Jadi Allah nggak terus ada makhluk, lalu Allah berbuat mulia pada makhluk, baru Allah berhak menyandang nama Al-Karim. Enggak. Sebelum ada makhluk pun, Allah telah menyandang nama Al-Karim. Beda dengan manusia. Kalau manusia berbuat dulu, baru dia berhak menyandang nama, sebutan. Tapi tidak dengan Allah. Maka Allah Azza wa Jalla kamula sempurna, fafa'ala, lantas Allah berbuat. Fa'af'aluhu, maka perbuatan-perbuatan Allah ba'da kamalihi, setelah kesempurnaan Allah. Artinya memang Allah sudah sempurna. Ya. Tidak lantas kemudian kesempurnaan Allah menunggu Allah berbuat dulu. Enggak. Kesempurnaan Allah sudah ada melekat. Berbeda dengan makhluk. Fal makhluku, kalau makhluk fa'ala, berbuat dulu. Fakamula, baru dia mendapatkan kesempurnaan. Wallahu, sedangkan Allah kamula, sempurna dulu. Fa'ala, baru lantas berbuat. Jadi makhluk belum ada, Allah telah disebut sebagai Al-Karim. Sebagaimana sudah lalu pembahasan ya terkait dengan kaidah yang ke-32. Fa'af'alullah, maka perbuatan-perbuatan Allah Azza wa Jalla nabi'atun, muncul min kamalin sabiqin, dari kesempurnaan yang telah terdahulu, yang sudah tertanam pada Allah. La min kamalin lahikin, bukan dari kesempurnaan yang baru saja muncul belakangan. Wal makhluku, sedangkan makhluk, af'aluhu, perbuatan-perbuatannya, nabi'atun, muncul min kamalin sayati, dari kesempurnaan yang akan datang, fima ba'du, nanti, belakangan. Fahuwa yadhbahu dzabaihal katsirata, maka makhluk dia menyembelih banyak hewan sembelihan. Wa yunfiqul amwala tawilata, lalu dia banyak menginfakkan harta. Ya, tawilah panjang maksudnya yang banyak, harta banyak. Dia sembelih banyak hewan, dia bagi-bagi ke orang harta. Hatta yuqala lahu karimun, baru sehingga disebut baginya bahwa dia adalah orang yang dermawan atau yang mulia. Baru dia disebut karim setelah dia berbuat itu semuanya. Famastahaqqa hadzal kamal, maka dia tidak berhak mendapatkan kesempurnaan ini disebut sebagai orang yang dermawan, yang karim, yang mulia, illa ba'dal fi'li, kecuali setelah dia melakukan perbuatan dulu. Ya, fa'ala fakamula, dia berbuat, dia melakukan sesuatu, baru dia dianggap sempurna. Ya, dia berbuat dulu, baru dia dianggap apa? Sempurna. Tetapi berbeda dengan Allah. Lakinnallaha, tetapi Allah kamula, Allah sempurna. Fa'ala, baru berbuat. Artinya bahwa kesempurnaan Allah tidak menunggu harus ada makhluk dulu. Allah berbuat pada makhluk begini, baru kemudian Allah disebut dengan nama tersebut. Ada makhluk yang disayangi oleh Allah, lalu kemudian Allah berbuat menyayangi makhluknya, baru kemudian Allah disebut sebagai Ar-Rahman atau Ar-Rahim. Enggak. Allah telah menyandang nama Ar-Rahman, Ar-Rahim sebelum ada makhluknya. Wahadhihi,
min qawaid Ibnul Qayyim, ini termasuk kaidah yang ditetapkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Fantabihu, maka perhatikanlah, ilal farqi, pada perbedaan huna di sini. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak lantas ada yang berbuat dosa lalu Allah berbuat mengampuninya atau menerima tobatnya, baru Allah disebut dengan Al-Ghafur Ar-Rahim. Enggak, Allah udah sempurna. Allah Al-Ghafur Ar-Rahim jauh sebelum ada makhluk yang berbuat dosa, sebagaimana sudah dijelaskan pada kaidah yang ke-32. Ini mempertegas lagi, ya, bahwa perbuatan Allah muncul dari kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Na'am. Kita lanjutkan ya, kita tambahkan lagi satu kaidah lagi. Al-qaidatur rabi'atu wal arba'una, kaidah yang ke-44. Ya. Kaidah yang ke-44. Asma'ullahil husna wa sifatul ula. Nama-nama Allah yang paling indah dan sifat-sifat Allah yang paling tinggi. Min muqtadayatil imani bi rububiyatihi, termasuk bagian dari konsekuensi mengimani rububiyah Allah. Ini perhatikan kaidah ke-44 ini. Ya, mengimani nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah ini masuk ke dalam konsekuensi mengimani rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sudah pernah sebutkan dalam pembahasan-pembahasan sebelumnya, di antara para ulama ada yang membagi tauhid menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu tauhid al-ma'rifati wal itsbati. Tauhid dia mengetahui dan menetapkan atau mengimani. Dan di dalam tauhidul ma'rifati wal itsbat, tauhid dia mengetahui, ini ada dua. Isinya ada dua, yaitu tauhid rububiyah, dia mengetahui, memahami rububiyah Allah dan menetapkan rububiyah bagi Allah. Dan yang kedua adalah tauhidul asma'i was sifat. Yaitu tauhid al-asma was sifat, terkait dengan nama-nama Allah yang paling indah dan sifat-sifat Allah yang paling tinggi. Lalu kemudian yang kedua adalah tauhid al-ulu, tauhid al-qasdi wat talab. Mengesahkan Allah dalam hal apa yang menjadi tujuan kita, yang kita meminta. Dan itu isinya adalah tauhid al-uluhiyah. Ada di antara para ulama yang bagi begitu ya. Sama saja ini maknanya akhirnya ujungnya sama. Ada yang membaginya jadi tiga, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Iya, betul, tidak masalah. Tidak masalah itu. Ya, maka di sini dipertegas dalam kaidah ini bahwa tauhidul asma wa sifat ini termasuk bagian dari konsekuensi mengimani rububiyah. Ya. Bagian dari konsekuensi mengimani rububiyah. Ini bukan berarti kita memungkiri pembagian menjadi tiga, enggak. Tetapi itu bagian dari konsekuensi rububiyah. Karena apa? Yang namanya Rabb pasti memiliki nama yang paling indah, kan? Begitu. Yang namanya Rabbun pasti juga memiliki sifat-sifat yang sempurna, kan? Iya, begitu. Maka dia termasuk konsekuensi mengimani rububiyah, bahwa tauhid al-asma wa sifat. Mengimani nama-nama Allah yang paling indah, sifat-sifat Allah yang tinggi, langgi, sempurna, ini masuk dalam apa? Rububiyah. Bagaimana kok Rabb tidak memiliki nama yang indah? Nggak mungkin, tidak mungkin. Ya. Tidak mungkin juga Ar-Rabb tidak memiliki sifat yang sempurna, nggak mungkin juga. Nah, maka oleh karena itu, ini perhatikan dan fahami kaidah ini, bahwa mengimani nama-nama Allah yang husna, yang paling indah, dan sifat-sifat Allah yang ulia, atau sifat-sifat yang tinggi lagi sempurna,
bagian dari rububiyahnya Allah. Ya, bagian dari konsekuensi rububiyah. Walidzalik, berkata Syekh, walidzalika, oleh karena itu, yastadillullahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berdalil fil Qur'an, dalam Al-Qur'an, katsiran, banyak berdalil. Allah mendatangkan dalil maksudnya. Ala rububiyatihi, atas rububiyahnya Allah, bisifati kamalihi, Allah datangkan dalil dengan sifat-sifat kesempurnaan Allah. Fastadalla ala rububiyati, maka Allah datangkan dalil atas rububiyahnya Allah, bi annahul qawiyyu, bahwa sesungguhnya Allah lah yang maha kuat. Wastadalla, dan mendatangkan dalil. Istadalla ini biasanya kan kita artikan berdalil. Kali ini kita maknainya karena ini Allah mendatangkan dalil. Wastadalla, dan Allah mendatangkan dalil ala wahdaniyati fi rububiyati, terkait keesaan Allah dalam hal rububiyahnya Allah. Bi annahu dharrun nafi'u, bahwa sesungguhnya Allah lah yang mendatangkan madarat dan manfaat. Wastadalla alaiha, dan juga Allah mendatangkan dalil atas keesaan Allah dalam hal rububiyah biqudrati, dengan kekuasaan Allah. Wastadalla alaiha, dan Allah datangkan dalil atas keesaan Allah dalam hal rububiyah bi'uluhi, dengan ketinggian Allah di atas seluruh makhluknya. Wastadalla bikalamihi wa sam'ihi wa basari, dan Allah datangkan dalil terkait dengan rububiyah tadi. Allah datangkan dalil dengan bikalamihi, dengan sifat bicaranya Allah, wa sam'ihi, dan mendengarnya Allah, wa basarihi, dan melihatnya Allah. Wa yastadillu, maka Allah mendatangkan dalil ala rububiyati, atas rububiyahnya Allah, dengan apa? Bi asma'ihi, dengan nama-nama, wa sifati, dan sifat-sifat Allah. Faman sara indahu khalalun, maka siapa orang yang ada khalal itu cacat ya, kekurangan, fi qadiyatil asma'i was sifati, terkait dengan permasalahan nama-nama dan sifat-sifat Allah, fa sayuaddi bihi dzalik, maka hal tersebut akan menghantarkan dia ilal khalali, kepada kekurangan lagi, cacat, fil imani, terkait dengan keimanan, bi rububiyatillahi azza wa jalla, terhadap rububiyahnya Allah azza wa jalla. Jadi permasalahan siapa orang yang bermasalah atau mengalami kegoncangan atau bahkan kekeliruan dalam bab al-asma wa sifat, itu akan menyebabkan juga itu tadi kegoncangan terkait dengan masalah rububiyah. Lidzalika, oleh karena itu, fatauhidul asma'i was sifati war rububiyyati mutalazimani. Oleh karena itulah tauhidul asma was sifat war rububiyah, dan tauhid rububiyah mutalazimani, sangat terkait dengan erat, memiliki hubungan talazum, yaitu sangat terkait satu dengan yang lain. Qala Ibnu Taimiyah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, at-tauhidu yanqasimu, ya ini perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tauhid terbagi, yang qasimu ila tauhidi ma'rifatin wa itsbatin. Tauhid mengetahui dan menetapkan. Ranahnya ini mengetahui, menetapkan, mengimani. Wa huwa rububiyatu, yaitu dia adalah rububiyah, wal asma was sifat, dan asma was sifat. Ada dua jadinya. Ya. Yang kedua, wa tauhidu qasdin, ya, mengesahkan Allah terkait tujuan. Qasdin itu tujuan kita. Wa talabin, dan permintaan-permintaan kita. Wa huwa, dan dia adalah tauhidul uluhiyah, tauhid uluhiyah. Faja'ala rububiyata, Syekhul Islam menjadikan rububiyah wal asma was sifat, dan al asma was sifati qisman wahidan, menjadi satu bagian. Wa huwa, yaitu tauhidul ma'rifati wal itsbat, masuk ke dalam tauhid ma'rifah, mengetahui, wal itsbat, dan menetapkan. Faman attala rububiyah, maka siapa orang yang attala, menolak rububiyah, faqad attala al asma was sifati, maka dia telah menolak seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah. Wa man attala al asma'a was sifati, dan siapa orang yang menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah, faqad attala rububiyyata, maka dia telah menolak rububiyah. Ya, artinya akhirnya sama aja, nggak ada Rabb nanti ujungnya kalau begitu. Nggak punya nama, nggak punya sifat, ya seperti Jahmiyah. Dia menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah, nggak ada nama, nggak ada sifat, hilang semuanya, ya berarti ya nggak ada Allah, nggak ada Rabb. Itu makanya para ulama katakan al-Jahmiyatu ya'buduna adaman. Ya, pengikutnya Jahm bin Safwan yang
tadi menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah, dia menyembah sesuatu yang nggak ada. Yang nggak ada Rabb. Makhluk aja ada sifatnya. Padahal makhluk itu hina kan. Banyak kekurangan, banyak cacatnya. Itu ada sifatnya. Punya nama. Masa Allah yang sempurna, yang mulia, nggak punya nama, nggak punya sifat. Makhluk aja nggak pernah kita dapati di alam nyata, kita tidak akan dapati di alam nyata, makhluk yang nggak punya nama, yang nggak punya sifat. Kita nggak akan dapati itu di alam nyata. Itu. Bahwa ada makhluk yang nggak punya nama, nggak punya sifat. Nggak bakal kita dapati. Mesti ada namanya. Mesti ada sifatnya. Kok ini bisa-bisanya kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki nama, nggak memiliki sifat? Ya artinya jadinya nggak ada sama sekali. Itulah mengapa para ulama katakan al-Jahmiyatu ya'buduna adaman. Pengikutnya Jahm bin Safwan itu Jahmiyah, hakikatnya mereka menyembah sesuatu yang nggak ada. Nah, ya ikhwah, kita cukupkan dulu ya qiraah kita di kesempatan pagi ini pada kaidah Ar-Rabi'ah wal Arba'un, yaitu kaidah yang ke-44 ya. Insyaallah taala nanti malam kita lanjutkan pada kaidah ke-45, 46 dan 47 ya, yang berarti selesai insyaallah sampai pada kaidah yang ke-47. Jadi insyaallah kita menyelesaikan pembahasan kita pada kitab Qawaid Tauhid ini, mulai dari Tauhid Rububiyah, Uluhiyah, dan Al-Asma' wa Sifat, insyaallah kalau tidak ada halangan, biiznillahi wa taufiqhi, kita selesaikan insyaallah nanti malam. Nah, adapun pada hari-hari selanjutnya, ya, pada hari-hari selanjutnya kajian kita, karena memang alhamdulillah ini kita masih ada waktu ya, insyaallah. Kita mungkin akan melanjutkan qiraah kita pada kitab Syarah Al-Usul Ats-Tsalatsah. Penjelasan kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah karya atau syarahnya Syekh Salih Fauzan hafizahullah taala. Karena pada beberapa waktu yang lalu kan kita sempat ya melakukan kajian qiraah syarah usul tsalatsa, tetapi sempat terhenti ya. Jadi insyaallah kita nanti malam selesaikan qiraah kita pada kitab Qawaid Tauhid ini sampai kaidah 47 selesai. Maka nanti selanjutnya kita akan membaca syarah usul salasah ya, syarahnya Syekh Salih Fauzan, karena ada sebagian ikhwah yang sudah punya kitabnya, alhamdulillah sudah beli kitabnya, cuman memang kajiannya sempat terhenti ya karena waktu juga di bulan Ramadan ini. Jadi nanti insyaallah selanjutnya kajian kita setelah selesai menghatamkan Qawaid Tauhid ini, kita akan baca ini apa? Syarah usul salasah. Naam. Ini ada pertanyaan, kita jawab ya. Assalamualaikum, Ustaz, izin bertanya. Apakah ilhad itu membuat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ilhad itu membuat pelakunya kafir dan keluar dari agama? Ya. Kan kita sudah baca ya penjelasan Syekh, ada ilhad yang menyebabkan pelakunya apa? Bisa keluar dari agama Islam. Ada ilhad yang tidak serta-merta menyebabkan pelakunya keluar dari agama Islam. Gitu. Jadi tidak semua ilhad pada satu tingkatan. Ada yang memang ilhad bisa menyebabkan dia ya keluar dari agama Islam. Begitu ya. Tapi ada juga ilhad yang tidak sampai menjadikan pelakunya keluar dari agama Islam. Ini enggak semua ilhad menyebabkan pelakunya keluar dari agama Islam, tidak. Yaitu sudah dibahas ya dalam kaidah yang ke-39 ya. Pada kaidah yang ke-39.
Tidak semua ilhad menyebabkan pelakunya keluar dari agama Islam. Nah, lalu kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah mengatakan Allah Maha Keren termasuk ilhad juga? Sesuai kaidah au tasmiyatullah bima lam yusammi bihi nafsa, menamai Allah dengan nama yang Allah tidak menamai dirinya. Iya, betul. Ini termasuk bagian ilhad. Ya, ini termasuk, kalau ditanya apakah ini termasuk bagian ilhad? Ya, ini termasuk bagian ilhad. Dia menamai Allah dengan apa yang tidak Allah namai dirinya sendiri. 3. Ustadz pernah mengatakan bahwa yang tidak boleh itu adalah tahrif, sedangkan takwil ada perincinya. Sebenarnya kapan kita boleh mentakwil dan apa saja syarat dan batasan-batasan bolehnya mentakwil? Jazakallahu khairan atas jawaban Ustadz. Nah, begini perlu kita pahami ya. Jadi karena kadang ada beberapa para ulama yang takwil, yang tahrif jelas tidak boleh, mengganti makna dari satu kata kepada makna yang lain yang tidak sesuai tentunya. Ini namanya tahrif. Takwil, apakah ada takwil yang boleh? Nah, takwil itu Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Jarir At-Tabari di dalam kitab tafsirnya itu seringkali menyebut tafsir dengan takwil. Ya. Tafsir disebut dengan apa? Takwil. Wakhtalafa ahlu takwil. Ya, atau wakhtalafu fit takwil, mereka berbeda terkait dengan tafsir ayat ini gitu. Dan perhatikan juga sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mendoakan sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikan kepadanya pemahaman dalam agama dan ajarkan kepadanya takwil. Dan yang dimaksud dengan takwil di sini adalah apa? At-tafsir. Nah, gitu ya. Tafsir. Jadi sebenarnya takwil itu, makanya para ulama katakan, kalau takwil yang nggak boleh adalah takwil yang tahrif. Jelas itu tidak boleh. Tapi takwil yang berarti tafsir, nah itu boleh. Dan itu dilakukan oleh para ulama ahli sunnah. Seperti tadi yang disebutkan Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari menyebut para ulama berbeda dalam takwil ayat ini, fi takwili hadil ayat. Begitu. Dan itu juga makna takwil adalah tafsir yang dimaksudkan oleh Nabi dalam hadis doanya beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Makanya kita pakai istilahnya yang tahrif aja, karena kalau pakai takwil nanti orang beranggapan oh ada yang boleh gitu. Ada. Maka itu gunakan istilah yang nggak bikin orang jadi samar, rancu. Karena takwil ada yang memaknainya tafsir dan itu hadis Nabi. Nah, Assalamualaikum Ustaz, apakah perkataan yang jika kita ditanya untuk apa kamu berjenggot, lalu kita jawab untuk nyari pahala, lalu dibantahnya dengan perkataan kita tidak perlu memikirkan pahala itu urusan Allah. Apakah ini termasuk kotoran tadi Ustaz? Ini tidak masuk ini ya, ini tidak masuk kotoran tamsil, nggak lain. Ini virus lain ini. Ini virus lain ini. Jadi ini bukan virus tamsil, bukan, tapi ini virus lain. Ya. Ini adalah satu virus yang dihembuskan agar kita tidak memiliki apa? Ar-roja, harapan. Udahlah ibadah, nggak usah berharap pahala lah. Jadi kata-kata tidak perlu memikirkan pahala itu artinya tidak usah berharap pahala. Itu sama saja kita beribadah, nggak usah pakai berharap. Gimana? Sedangkan Allah Rabbul Alamin memunculkan harapan dan memang memerintahkan kita beribadah disertai dengan takut, berharap, dan kecintaan. Dan itu fitrahnya manusia. Ya, dia ada tujuan. Makanya tadi dalam penjelasan Syekhul Islam yang dikutip oleh Syekh di sini terkait dengan masalah apa? Masalah tauhidul qasdi wat talab. Menyatukan tujuan. Ya, termasuk di dalamnya adalah pahala yang Allah janjikan. Meminta. Harapan ada tentunya. Jadi ini virusnya berbeda dengan virus tamsil. Tapi tadi udah nggak usah mikirin pahala itu urusan Allah. Allah beritahukan kepada kita enggak? Ayat-ayat Al-Quran menyebutkan enggak? Ya, dan itu untuk apa? Membangkitkan semangat. Memberikan motivasi, harapan. Bagaimana orang beribadah tanpa harapan? Orang hidup tanpa harapan aja katanya hampa kok. Apalagi ibadah tanpa harapan. Hidup nggak ada harapan. Coba lihat orang-orang yang hidup dengan tanpa ada harapan pada dirinya. Lihat bagaimana nih. Ya, ada orang hidup tanpa harapan, hampa, kosong.
Gimana ibadah tanpa berharap? Nah, Ustaz barakallahu fikum barakallah. Apakah Ustaz akan minta izin kepada Syekh untuk mencetak terjemahan kitab ini? Ya, sudah muncul ya. Sudah muncul itu, tetapi saya coba akan berusaha menghubungi beliau ya. Ada salah seorang asatidzah yang punya nomor beliau. Kalau beliau mengizinkan ya, insya Allah kita akan coba menerjemahkan kitab ini, karena kitab ini alhamdulillah cukup mudah ditangkap dan juga cukup rinci ya, cukup detail ya. Na'am, Allah a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum barakallah. Afwan Ustaz, terkait makna istiwa itu saya pernah berpikiran mengenai maknanya hanya Allah sebagai makna alif lam mim. Mohon pencerahannya Ustaz, syukran. Ya, ini yang namanya tafwid ini. Ini namanya tafwid. Artinya tafwid itu ya pokoknya istiwa itu nggak ada maknanya. Yang mengetahui maknanya hanya Allah. Ini namanya tafwid. Pemikiran tafwid atau mufawwidah. Ya nggak boleh. Ahlus sunnah nggak menempuh jalan ini. Yang kan begini, Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Arabiyya la'allakum ta'qilun. Ya, Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Maka para ulama telah jelaskan. Memahami Al-Quran dengan bahasa Arab, yaitu bahasa Arabnya ketika ayat ini turun. Jadi bahasa Arab yang digunakan oleh orang-orang pada saat itu ketika ayat turun. Bukan bahasa Arab sekarang, karena bahasa pun akan mengalami pergeseran-pergeseran. Maka kita menafsiri ayat-ayat yang memang masih bisa ditafsir atau memaknai ayat-ayat yang memang masih bisa dimaknai secara bahasa yang sesuai dengan sisi bahasa. Seperti contohnya tadi, istawa. Itu kan masih bisa dimaknai secara bahasa. Dari sisi bahasa Arab memang ada kata istawa, ada dengan artinya, dengan maknanya. Dan itu pun dijelaskan oleh para ulama. Mulai dari istaqarra, kemudian ala, sa'ida, ya naik, tinggi. Itu semuanya mana istiwa. Jadi dari sisi bahasa Arab masih ada maknanya. Ya, tapi kalau alif lam mim mana dalam bahasa Arab apa maknanya? Karena memang ini adalah huruf-huruf yang terpotong. Alif, lam, mim. Ya, kalau memang itu dari sisi bahasa tidak ada maknanya memang. Ya, nah itu yang alif lam mim yang kita katakan hanya Allah yang mengetahui apa maksud daripada itu. Karena memang dari sisi bahasa tidak ada artinya, tidak ada maknanya. Dia hanya huruf alif, huruf lam, sama huruf mim. Sedangkan kata istawa di dalam bahasa Arab, vocabulary istawa, mufradat istawa masih punya makna, ada artinya. Tapi alif lam mim dia adalah huruf-huruf yang terpotong. Jadi kalau dalam bahasa Arab perhatikan mungkin sebagian ikhwah yang sudah pernah mendengar atau sedikit-sedikit lah pernah belajar jurumiyah. Ya. Yang namanya kata itu kalau dalam bahasa Arab kalimat ya malahan. Nah, kalau kalimat dalam bahasa Arab namanya jumlah atau kalam. Yang namanya kata itu kan terdiri dari huruf-huruf. Yang dimana huruf-huruf itu mendatangkan arti, mendatangkan makna. Ya. Dan sekarang kalau ada huruf-huruf tapi nggak mendatangkan arti, nggak mendatangkan makna, ini nggak tahu dah. Dari sisi bahasa nggak bisa diartikan. Kalau kayak istawa, ini terdiri dari huruf-huruf yang bisa diteliti maknanya masih ada, memiliki makna. Dan orang ketika dibacakan itu langsung faham. Orang Arab pada saat itu ya, bukan sekarang yang tadi terjadi syubhat. Langsung faham. Istawa, dia faham maknanya. Tapi alif lam mim, atau antum ngomong sama orang Arab, alif lam mim, ra, ha, mim, ya, ain, sin, qaf, yasin, nun, toha, dia nggak paham apa ini artinya, apa maknanya. Begitu ya. Jadi ya kita tidak boleh mengikuti madhab mufawwidah. Mufawwidah tadi. Pokoknya istawa ya hanya Allah yang mengetahui maknanya. Selama dari sisi bahasa Arab dia memiliki makna, dia tetap diartikan maknanya. Sebab kalau itu perkataannya, maka perkataan Imam Malik, al-istiwa'u ma'lum. Makna istiwa itu telah maklum, telah diketahui. Dalam redaksi yang lain, ghairu majhul, tidak diketahui, tapi jadi diketahui dari sisi bahasa. Tapi kalau alif lam mim ya memang dari sisi bahasa pun nggak diketahui maknanya.
Wallahu a'lam ayyuhal ikhwah, kita cukupkan dulu ya pembahasan kita pada kesempatan pagi hari ini. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi washabbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.